Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsyad, saya akan menunjukkan berita untuk hari ini, Sabtu 10 Januari 2026. Sari berita penting. Dugaan penculikan di Simpang Mentawak, pengacara SAD diduga disekap dan dianiaya. Oknum Dinsos Merangin terseret. Berita kedua, temuan dana desa pemunyian periode Hermanto belum dikembalikan sekitar 1,5 miliar. Berita ketiga, memenangkan perusahaan luar Sumatera Barat untuk kelola limbah B3, RSUP M Jamil dinilai abaikan surat edaran gubernur dan fasilitas air dingin. Berita selengkapnya. Pengacara masyarakat adat suku anak dalam SAD Mijak Tampung resmi melaporkan dugaan pengeroyokan, penganiayaan dan penyekapan dengan ancaman serius yang dialaminya di Polda Jambi. Saya dikeroyok mulai dari jam 11 sampai sore, tapi untuk menyebab saya dari jam 8.30 pagi sampai sore. Saya tidak fokus melihat wajah karena banyak orang, banyak massa di sana. Jadi saya yang penting melindungi wajah, melindungi mata, jadi nggak fokus. Hanya banyak orang yang memegang saya, mau berdoa meninju, ada yang menarik kepala, mutar leher, ada yang memegang kaki kiri, kaki kanan, begitu juga tangan untuk percobaan untuk menyakitin saya, menyiksa saya. Terus karena banyak orangnya tanpa saya sadari ternyata laptop, HP, dompet saya juga dirampas dari saya. Peristiwa tersebut diduga terjadi di Simpang Mentawak, Kabupaten Merangin pada akhir Desember 2025 lalu. Mijak yang berasal dari komunitas SAD Bukit 12 menyebut kekerasan yang dialaminya berkaitan erat dengan upayanya mengungkap dugaan penculikan anak di wilayah tersebut. Kasus yang sebelumnya sempat viral secara nasional. Insiden bermula setelah Mijak menjalani pemeriksaan dan wawancara media di Polres Merangin usai mendampingi perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyinggung isu suku anak dalam. Dalam pernyataan kepada media, Mijak menyinggung kasus penculikan anak bernama Bilkis, seraya menyebut masih banyak kasus serupa yang diduga belum terungkap. Pernyataan tersebut diduga memicu kemarahan sejumlah pihak. Pada tanggal 26 Desember, Mijak mengaku dihubungi oleh John, salah satu temenggung SAD di Simpang Mentawak. Ia diminta datang untuk membahas pendampingan hukum terhadap dua warga SAD, Reja dan Lina, yang saat itu ditahan di Polda Metro Jaya terkait dugaan keterlibatan dalam kasus penculikan anak. Keesokan harinya, tanggal 27 Desember, Mijak tiba di Simpang Mentawak sekitar pukul 9:00 Indonesia Barat bersama rekannya Heri. Namun situasi yang dihadapinya justru jauh dari yang dibayangkan. Mijak mengaku telah ditunggu ratusan orang, rekannya diminta menjauh, sementara dirinya dibawa secara paksa menggunakan sepeda motor ke area kebun sawit. Di lokasi tersebut, ia diduga disekap, dipegangi tangan dan kaki, lalu dipukuli secara bergantian oleh sejumlah orang selama hampir 7 jam, sehingga pukul 16:00 Indonesia Barat atau jam 4 sore. Di bawah tekanan, intimidasi dan ancaman, Mijak mengaku dipaksa membuat surat pernyataan dan video perjanjian yang diantaranya berisi tidak mengulangi pernyataan yang dianggap menyinggung komunitas SAD di Merangin. Nomor 2, wajib mendampingi Reja dan Lina dalam proses hukum di Polres Jakarta Barat terkait perkara adopsi anak. Kemudian mengikuti seluruh proses hukum yang dijalani kedua orang tersebut. Siap mendampingi seluruh persoalan hukum masyarakat adat SAD di Kabupaten Merangin. Bersedia dituntut oleh para temenggung SAD jika dianggap melanggar perjanjian. Yang menjadi sorotan serius menurut Mijak, surat perjanjian tersebut disusun oleh seorang oknum pejabat Dinas Sosial Kabupaten Merangin
berinisial A. Oknum tersebut diketahui kerap mendampingi komunitas SAD di Simpang Mentawa dan diduga berada di lokasi saat penyekapan dan pemukulan terjadi. Bahkan oknum tersebut disebut merekam kejadian dan diduga mengetahui atau terlibat dalam sejumlah persoalan hukum yang terjadi di wilayah tersebut. Atas peristiwa ini, Mijak Tampung secara resmi melaporkan dugaan penganiayaan, pengeroyokan, dan penyekapan dan ancaman ke Polda Jambi. Ia menegaskan kasus ini bukan hanya persoalan pribadi, melainkan menyangkut penegakan hukum dan perlindungan hak asasi, khususnya bagi masyarakat adat. Saya adalah korban, tapi juga penegak hukum. Setiap dugaan kejahatan harus diproses secara terbuka dan adil, tegas Mijak. Kasus ini kini menjadi perhatian publik menyusul indikasi pelanggaran hukum berat serta dugaan keterlibatan berbagai pihak yang semestinya berperan melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. Sumber berita Jambi One. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.